Muhammadun
إيمان أبدا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillahi ajma'in, sayyidina maulana Muhammad sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham ka ilham malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair al-khair wa a'anahum alayhi fi Allahumma al-khair wa a'inna alayhi. Allahumma hadha minka wa bika ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat, Bapak Ibu saudara saudariku Jamaah Majlis Musalla Syairus Salikin Bembaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Allah. Terima kasih ya Rabbana ya Karim. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita, lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan yang penuh berkah ini. Dengan pengamalan yang teramat sangat indah dan agung di sisi Allah, duduk di majelis taklim di waktu yang dimuliakan Allah, ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, dan setelah kita melakukan salat maghrib berjamaah. Bermacam kemuliaan Allah berikan kepada kita ikhwan, dan insyaAllah apa yang pernah kita dapatkan ataupun yang belum pernah kita dapatkan dari semua yang janji-janji Allah terhadap orang yang duduk di majlis ilmu, majlis ta'lim, kita dapatkan dan kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah ta'ala. Kenikmatan di dunia, di alam barzah, lebih lagi dan yaumul qiyamah insyaAllah. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah sekali-kali tidak pernah ingkar janji. Begitu banyak fadail daripada kemuliaan duduk di majlis taklim sudah kita dengar, dan itu pasti kita dapatkan insyaallah taala. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah, tanpa terasa kita pada malam yang ke-11 daripada bulan Jumadil Ula masuk kepada bagian ketiga daripada kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah Al-Qismut Tsalis, bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini menjelaskan tentang al-gaul fi adabis suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliq wal khalq. Pembahasan mengenai adab, etika yang dilakukan oleh kita terhadap pergaulan kita dengan Allah sebagai khaliq, pencipta kita, hamba kepada Allah, dan hubungan kita, pergaulan kita, sikap tindak tanduk kita kepada sesama makhluk Allah, atau lebih kita kenal dengan istilah hablun minallah, hablun minannas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. I'lam, ketahuilah, anna sahibaka alladhi la tufarikuka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqdatika bal fi hayatika wa mautika wa rabbuka Allah wa mauluka Allah wa sayyiduka Allah wa khaliquka Allah. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, ikhwani ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa mendengar nasihat ini dan benar-benar meresap pada diri kita, terutama kami yang menyampaikan. I'lam, ketahuilah, anna sahibaka alladhi la tufarikuka, sesungguhnya teman yang tak pernah terpisah dari dirimu, selalu bersamamu, fi hadarika, baik kau dalam keadaan tidak berpergian, au wasafarika, dalam keadaan engkau musafir, wa naumika wa yaqdatika, baik kau sedang tidur ataupun kau dalam keadaan terjaga, bal fi hayatika wa mautika, bahkan dalam semua kehidupanmu dan setelah wafatmu. Siapa itu? Huwa rabbuka wa maulaka,
Beliau adalah Allah Tuhanmu, wa maulaka tuanmu, wa sayyiduka wa khaliquka, yang menciptakanmu, yaitu Allah. Allah tak pernah terpisah dari kita. Kita tak pernah lepas dari pandangan Allah, dari penglihatan Allah, dari pantauan Allah. Segala gerak-gerik kita tak lepas dari ketentuan Allah dengan kekuatan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka idz qala ta'ala ana jalisun man dzakarani. Dan ketahuilah, dasarkan dari hadisul qudsi, setiap saat, kapanpun kalau kau mengingat Allah, entah dengan pikiran atau hati atau dengan lisan, maka pastikan Allah bersamamu. Wa ma dzakartahu fa huwa jalisuka idz qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah pernah berkata dalam hadisul qudsi, ana jalisun man dzakarni, aku duduk bersama orang yang mengingat aku, kata Allah. Lanjutan hadis ini Allah mengatakan, wa man dzakarni fi nafsi dzakartahu fi nafsi, wa man dzakarni fil mala dzakartahu fil mala khairun minhu. Dan kalau dia mengingat aku sendirian, maka aku akan ingat dia sendirian. Dan kalau dia mengingat aku dalam perkumpulan, seperti saat ini ikhwan, di solat tadi kita ingat Allah, subhanallah, subhanallah, bareng-bareng, rame-rame, maka aku akan menyebut nama mereka. Aku akan mengingat mereka di perkumpulan yang lebih hebat dari perkumpulan mereka. Nama ana, nama antum ikhwan disebut Allah di perkumpulan para malaikat Allah, di perkumpulan para arwah-arwah anbiya war rasul, di perkumpulan yang lebih hebat, lebih abdul dari perkumpulan kita. Tidak ada yang lebih abdul perkumpulan manusia ini kecuali perkumpulan para salihin, para aulia, para salihin, para anbiya al-mursalin, dan perkumpulan para malaikat Allah. Jadi kalau kita ingat seperti ini ikhwan, ya, tidak pulak lah kita nak disebut-sebut nama kita kalau di acara tu. Kadang-kadang MC nyebut yang kita muliakan, kita hormati, bapak pulan, ustaz pulan, habib pulan, sebut. Kalau ada yang tidak disebut, ngasuh tak nyaman dia. Ya, dia orang berbobot, dia berbebit, dia punya jasa, dia punya kedudukan, tidak disebut namanya, tak nyaman dia. Kadang-kadang orangnya nyaman-nyaman beh, keluarganya tak nyaman. Oh, apa tak sebut mamang kita, apa tak sebut ustaz kita. Ya. Tak usah kecewa. Ngapa? Nama kita sudah disebut Allah di perkumpulan yang lebih hebat dari perkumpulan yang ada ini. Jadi orang-orang salihin tak mau seperti mereka disebut. Ngapa? Sudah cukup dengan aku duduk di majlis zikir ini, majlis maulid ini, majlis taklim ini, yang mana di situ berzikir kepada Allah, nama kita lah disebut. Yang nyebut siapa? Bukan MC. Bukan MC. Kadang-kadang MC, maaf, MC bayaran pula. Makin organ tunggal di MC-nya. Ya, makin pilkada uang berapa? Kampanye dia juga MC-nya. Ya. Kemarin kelulusan kuliah di MC-nya, sekarang pengajian MC juga dia. Baca dipakai di mana-mana. Tapi yang nyebut kita Allah. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa Nabi Muhammad SAW pun menyebut nama kita kalau kita bersalawat dan salam kepada beliau. Pastikan ikhwan, yakin ke ini? Yakin ke? Ya, Nabi yang ngomong, dan Nabi tidak pernah dusta. Aku diizinkan Allah untuk membalas salam dan salawat dari umatku, kata Rasulullah. Aina makun, dimanapun kita berada, kita mengucapkan salam, tabluni, salatakum tabluni, salawat kamu akan sampai kepadaku, kata Rasulullah. Kita mengucap salawat salam kepada Nabi Muhammad, disebut nama kita, nama orang tua kita, dan Nabi membalas itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa. Kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa. Wa ma in kasara qalbuka huznan ala taqsirika fi haqqi rabbik fa huwa sahibuka wa mulazimuka. Dan seandainya engkau bisa mengkondisikan hatimu menangis, hancur di hadapan Allah. Nangis ini ikhwan bisa kita dapatkan dengan kita teringat dengan dosa, teringat dengan maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau kita bayangkan seandainya waktu itu aku sedang di tempat itu, sedang melakukan itu, nyawa aku dicabut Allah, ya Allah, hancur keluarga aku gara-gara. Tapi Allah masih sayang.
dak dimati kenyo aku, dak dicelaka kenyo aku. Bahkan aku dibimbingnya masih sampai aku menemui orang-orang baik, kumpul di tempat yang baik bersama orang-orang baik. Nah, tangis ikhwan, nangis tentang kegelapan kita dan nangis tentang syukur dapat hidayah dari Allah. Nah, saat itu, saat orang-orang hatinya luluh lalu dia menangis, Allah pun ada bersama dia. Orang seperti itu dekat sama Allah. Orang seperti itu mustajab doanya. Fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Allah bersamamu, menemanimu. Sebagaimana dalam hadis al-Qudsi Allah pernah mengatakan pula, "Idz qala rabbuka ta'ala ana inda munkasiratil qulubuhum min ajli." Aku bersama orang-orang yang hatinya hancur karena aku, kata Allah. Nangis sedih atas waktu yang terbuang lama dalam kemaksiatan, dalam kezaliman. Perlu kita tangis ikhwan. Ya. Mungkin kita dari SMP, SMA sampai lulus sampai kuliah, ya Allah, alangkah banyak dosa aku. Alangkah banyak tempat maksiat yang jadi saksi aku kelak di depan Allah. Tangis ikhwan, minta ampun sama Allah. Lalu setelah kita nangis dengan ingat dosa, tangisi pula alangkah indahnya kasih sayang Allah. Nyelamat ke kita, kenal ke kita. Kadang-kadang apalagi kita sadari itu datangnya dengan tiba-tiba. Ya, tak sengaja. Ini banyak cerita ikhwan kita yang bergabung di majlis gara-gara tak sengaja semayang maghrib di masjid fulan. Pas habis semayang dia tadi itu terlambat. Pas dia sedang semayang, tahu-tahu ada ustaz duduk di depan buka majlis. Ustaz itu buka salawat dulu sebelum majlis dimulai. Dengan salawat itu adem matinya. Yang tadinya habis salat maghrib nak berlari, tak jadi. Akhirnya teman dia tak terasa sampai lah, duduk sampai ada isyak. Dari situ mulai Allah bukakan hati. Lalu diingatnya malam apa itu. Mulai datang lagi malam itu dia. Mulai datang lagi sampai akhirnya jadi budak majlis. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah yang milih, may yahdihillahu fala mudhill la mani'a lima a'tai. Kalau Allah nak unjuk tak baca dengan halangi. Ya. Ana indal munkasarati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Ya, ada orang ketika zikir baca nangis, ketika salawatan baca nangis, dengan cerita aulia nangis. Nah, ini orang-orang hatinya lembut. Ya, dekati mereka, minta doa kepada mereka. Dan Allah dekat sama mereka. Falau araftahu haqqa ma'rifatih lattakhadtahu sahiban wa taraktan nas janiban. Ya Allah, seandainya engkau tahu benar-benar itu Allah, maka kau akan milih orang lain, tak akan pilih makhluk sebagai teman kau. Kau pasti akan menjadikan Allah sebagai teman. Di mana tempat, dalam keadaan apapun, di mana tempat, dalam kondisi apapun, selalu bersama Allah. Dan engkau akan tinggalkan manusia itu. Kalau kita nastaghfirullah natubillah, Allah maafkan kita. Hati kita terpaut dengan manusia. Bal yaqulu salaf wa masyayikhna man ya'nas bin nas alamatul bas. Man ya'nas bin nas alamatul bas. Wong yang ngaso nyaman kalau duduk sama manusia, nyaman, senang, tenang dia. Itu alamat wong ini bakal banyak sia-sianya. Ketika duduk dewan berzikir, dia tak ngasokan nikmat. Dia tak ngasokan ketenangan, tak ngasokan kenyamanan. Insya Allah waktu-waktu kosong dia tak pernah ngasokan itu kenikmatan duduk dengan Allah, zikir sama Allah. Tapi dia lebih nyaman kalau ketemu kawan, duduk sana, nongkrong sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Ini alamat orang bakal merugi. Kalau dewean sumpah dia. Tapi orang-orang saleh justru mencari kesendirian sama Allah. Ada waktu mereka duduk seperti saat ini. Kita duduk bareng-bareng. Ada waktu dia dewean sama Allah. Allah. Ada Allah dewean, kata yang nganggu salat. Tatajafa junubuhum anil madaji, dan mereka meninggalkan tempat-tempat tidur mereka untuk menghadap Allah, menyebut nama Allah, bermunajat kepada Allah, berhajat kepada Allah. Allah nikmat. Mudah-mudahan Allah karunia ke kita seperti itu. Kadang-kadang mereka tu ada yang samping menyelesai ke Fatihah tak baca dalam solat. Ketika dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim, teringat kasih sayang Allah. Nak nyebut Alhamdulillah tu tak tergejo-gejo, nangis hebat. Pas dia mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, teringat kekuasaan Allah.
Tuhan pemilik alam semesta galau-galau ini. Dia sedang ada Allah. Wah nak nyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, hebat nama nangis. Nyelesai ke Fatihah besagau dia. Pas sudah ngucap Ar-Rahman Ar-Rahim, nangis kan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah cicip ke kita kelezatan menyebut nama Allah, kelezatan mengingat kepada Allah, kelezatan membaca ayat suci Al-Quran, kelezatan beristighfar. Mudah-mudahan Allah cicip ke kita dan kita ditetapkan Allah menjadi hamba yang selalu ingat pada Allah. Labas ikhwan, alhamdulillah. Kalaupun kita sering berzikir tanpa ada dzauq, tanpa ada rasa nikmat, jadilah alhamdulillah. Allah masih izin ke lisan kita menyebut nama Allah. Tapi kita pengen kalau pacak naik kelas. Ya, naik ke kelas. Zikir diizinkan Allah, suatu nikmat itu. Alhamdulillah radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adinani bi dzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku dan memberikan aku keselamatan dan mengizinkan lidahku untuk menyebut namanya. Kalau Allah ada izin kita baca nyebut nama Allah. Banyak orang ikhwan kalau kelakar betok, masya Allah murid tutup. Tapi pas duduk yasinan tahlil bungkam dia. Tidak baca dia. Dikunci Allah lidahnya. Yang kita takutkan ini kenapa Allah ada izinkan? Karena Allah tak pengen orang itu nyebut namanya. Wah, a'udzubillah. Mengerikan, astagfirullah, jara Allah fa'nal bala, itu bala yang besar, musibah ya kawan. Ya kalau kita lihat, a'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada pada diri kita, pada saudara kita. Ada orang kalau duduk di majlis zikir, majlis solawat, orang berbacaan dia bungkem. Mata nyengok sana, nyengok sini, tidak berzikir mulutnya. Tapi kalau sudah selesai, ngoceh, wah panjang dia. Atau ngomentari ustaz ceramah, paling pintar dia. Oh, ini orang kesian. Mahrum. Diharamkan Allah dari kebaikan. Semua panca indera kita sama ikhwan. Ada lidah, ada juga mata. Mata tidak ngantuk-ngantuk kalau nonton TV muka HP, tapi kalau muka Quran dengan langsung lesu. Oh. Jangan dianggap sepele ni ikhwan. Bahaya, musibah. Harus nangis kita, ya Allah, ngapalah baru selembar lah ngantuk. Dengan aku macu ini nonton tidak kata ngantuk. Kadang-kadang dari jam 1 sampai jam 3 nak stay doan. Sampai kawan kita bingung, masih hidup, habis pulang. Baca dicek kan. Tapi pas dia ajak zikir malam, ngantuk. Ajak begadang pas malam 10 terakhir Ramadan. Ada rusan, khataman, melok semangat. Pas sampai masuk di masjid tertidur. Pas keluar dari masjid segah. No, ada apa ini? Bahaya itu kan. Kali itu anak kita cepat obati. Obati cepat. Ini penyakit bukan penyakit virus segala macam. Ini bahaya ni. Kita ajak ke masjid tidur. Ketika berzikir tidur, baca Quran selebang tidur. Pas keluar dari masjid segar. Sampai rumah tak tidur, nonton TV segar. Nah, musibah ni ikhwan. Nasallallahu afiyah. Yang pertama koreksi diri kita dulu. Kedua, anak bini kita. Giliran nonton film, semangat dia, disuruh belajar lesu. Jangan dianggap itu satu hal yang biasa. La ilaha illallah. Apalagi di sini Allah menyebutkan aku bersama orang yang menyebut namaku, kata Allah. Aku berada bersama orang yang hatinya hancur karena aku. Allah ikhwan, salah satu cara yang antum bisa jalani mujarab, ingat kasih sayang Allah kepada kita. Waktu kita ghaflah, kita lalai, kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan maksiat, kita tidak dicelaka ke Allah. Tak dibinasakan. Kalau Allah nak binasa kita, sangat-sangat gampang. Dan mungkin ada maksiat pernah kita lakukan itu sangat pantas kalau kita nak diadab saat itu oleh Allah. Tapi Allah tunda. Allah masih kasih kesempatan kita untuk bertaubat. Sampai antum, alhamdulillah, mungkin dulu naudzubillah punya sumber rezeki yang haram. Lalu kita diberikan Allah hidayah, berjuang sampai kita bisa meninggalkan yang haram, dapat yang halal. Dengan terseok-seok kita terus bertahan sampai kita jaya, alhamdulillah. Nah, kenang itu nikmat Allah. Itu pemberian Allah, dikenang, diingat ikhwan. Nah, kalau pacak jadikan sebab-sebab ini kita bisa nangis ikhwan. Ya, buka bab taubat. Tak tembus bab taubat nangis, bab syukur. Bab syukur.
Antum jengok anak-anak antum misalnya alhamdulillah nurut kata bini kita semayang alhamdulillah tak dipaksa. Oh itu nikmat azim luar biasa. Nikmat yang dikenalkan dengan habaib, dengan kiai, dengan asatis. Masya Allah. Baca istiqomah ke majlis-majlis, dah ada beban dari bini kita, anak kita. Allah ini ghali ikhwan, nikmat yang besar dari Allah. Cuma kita ni melakukannya tiap hari, jadi seakan-akan ini suatu kebiasaan baik. Padahal ini nikmat besar. Antum bisa rasakan, coba antum tanya kawan kita yang dimutasi kerja keluar daerah. Oh, nangis mereka. Pindahkan ke sini, pindah sudah. Katik kawan yang sevolume. Nyari majlis saro. Ada juga maaf tipe majlis yang majlisnya beda akidah. Cara majlis juga model majlis tu kering. Majlis ada, tapi tidak ada kesejukan, tidak ada kenikmatan seperti yang dia dapatkan di majlis-majlis yang kita dapatkan di Palembang. Kita bisa merasakan nikmat itu saat itu. Alhamdulillah syukur ikhwan. Ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. La ilaha illallah. Fa illam taqdir ala dzalika fi jami' awqatik. Jadi kalau kau mampu, kata Imam Ghazali, selalu hati, pikiran, anggota tubuh kita ingat sama Allah, sehingga Allah menjadi temannya kita. Dan memang Allah lah yang paling pantas untuk dijadikan selalu bersama kita. Kita tak mampu untuk sepanjang hari, maka kata beliau, fa illam taqdir ala dzalika fi jami' awqatik fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi bi maulak wa tataladzadu bi munajatih. Kalau kau tak bisa sepanjang hari, setiap saat selalu ingat kepada Allah, maka hati-hati, jangan sampai tak ada sama sekali, kata beliau. Harus kau siapkan, ada waktu yang kau khususkan untuk duduk sama Allah di malam hari dan di siang hari. Alhamdulillah ikhwan, kita banyak dapatkan bimbingan dari guru kita, macam zikir pagi, petang, ya, ngejus Quran. Luang ke waktu ikhwan, nasihat yang sering kami sampaikan untuk diri kami dan kita galau-galau. Jangan nunggu waktu luang, tapi luang ke waktu untuk kita sama Allah, untuk kita sama Rasulullah. Salawat khusus untuk Nabi. Wa iyyaka, hati-hati, jangan sampai, kata beliau, kosong sama sekali. Ada tak banyak orang macam itu ikhwan? Bahkan na'udzubillah, nasta'udzubillah, lagi solat dia tak ingat Allah. Di luar solat jelas tak ingat Allah, sibuk dengan segala dunianya. Pas sedang solat pun cuma seremonial beh. Sekedar menunaikan waktu solat beh, solat, tapi tidak ada sama sekali hatinya kontak sama Allah. Ini mengerikan. Ketika kita diajak duduk berzikir, pergi tahlil misal, pergi apa, melok berbaca, alhamdulillah, tapi tidak ada kontak sama sekali. Walaupun itu ada suatu kemuliaan, tapi jangan kita ambil yang sedikit, ikhwan. Untuk kemuliaan akhirat kita ambil yang banyak. Wa iyyaka fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka an waqti takhlufihi bi maulak. Jangan sampai kau tak punya waktu khusus untuk Allah. Minimal ikhwan, seperti yang alhamdulillah kita rasakan bersama. Salat 5 waktu, kita dibimbing, dididik untuk tidak langsung bubar. Berzikir, muji Allah. Nah, ini suatu kenikmatan. Ya, antum sudah punya berarti alhamdulillah. Walaupun mungkin cuma hitungan habis sholat itu berapa menit. Ini ada majlis. Kalau kata majlis kemana kita? Coba tanya. Nih, jamaah yang musola ini. Ketiga tidak ada majlis. Habis sholat kemana kita? Tanyakan di kita. Apalagi waktu yang mulia, baina maghrib dan isya. Kalau bapak, saudara sempat alhamdulillah melok sampai selesai nih, sampai salam-salaman, ada keuntungan sudah. Hati kita sudah kosong ke waktu kita untuk ingat Allah di waktu maghrib dan waktu isya, katakanlah 15 menit. Sholat plus zikir. Alhamdulillah Pak, ada yang bernilai dari umur hidup kita di malam hari. Tapi jangan puas itu macam malam ini. Alhamdulillah kita beruntung banyak. Ya, sejam setengah mungkin dari maghrib hitungan sampai selesai isyak gagek. Nah, di malam lain, hari yang lain, apa nunggu minggu depan baru dapat lagi? Ya jangan. Habis subuh juga sama. Tak pacak bertahan dari solat subuh sampai isyraq, minimal embek bagian. Mu'dhamul waqt. Lebih dari separuh waktu antara maghrib sampai subuh, dari subuh sampai isyraq itu katakanlah sejam 40 menit misal. Minimal lebih dari setengah jam itu embek. Ya, berzikir, berdoa, baca ini, baca itu.
Kalau memang kita tidak bisa sampai israf dengan kesibukan pekerjaan, kesibukan ini dan itu barangkali. Jangan sampai kosong. Waktu kita khususkan untuk Allah. Sebagaimana kita sering dan banyak meluangkan waktu kita untuk pekerjaan kita. Ya, untuk ngecek nota, ngecek pengeluaran, ngecek pemasukan. Ada waktu kita. Bahkan tiap hari kita khususkan. Tapi kenapa untuk Allah kita tidak punya? Antum yang sudah dapat lewat majlis taklim, majlis itu nikmat, tapi antum harus punya dewek di luar majlis yang sifatnya baina wa bainallah. Bainaka wa bainallah. Antara kita sama Allah. Sebelum tidur baca zikir, baca istighfar. Surah Tabarok jangan ditinggal ke ikhwan, baca. Kita ada hubungan itu khusus. Dengan Rasulullah pun sama, baca salawat 300 kali. Yang pendek jadilah. Artinya ada kontak khusus, hubungan khusus kita dengan Allah dan dengan Rasulullah. Dengan aulia Allah pun bisa. Apa susahnya? Fatihah. Yang mana wali Allah yang dipelai mengantum apa? Sebutkan namanya 10 jadilah. Al-Fatihah, Ilaru Khususon, Kiai Haji Fulan bin Fulan, Kiai Haji Fulan bin Fulan, Ustaz Fulan, Habib Fulan, Ustaz Fulan, wa ila hadratin Nabi. Jadilah. Ini Fatihah untuk mereka. Nyambung ini. Apalagi itu pasangnya punya Allah tabasyahum birahmah wasul jannah Allah yudu alaina barakatihim asrar macam dirotip tu antum tinggal masuk ke benar. Siapa yang numpang kayak Merogan dari Masjid Langit sudah ketemu. Tapi mereka bisa kita hubungkan diri kita dengan mereka dengan mengirim Fatihah. Mengirimkan pahala-pahala amalan-amalan dan mengamalkan amalan-amalan mereka atau ajaran mereka yang kita dapatkan. La ilaha illallah. Dan berusaha untuk kau mendapatkan keledatan di dalam bermunajat kepada Allah. Nah, baca, paham, tahu artinya, baru kita bisa merasakan kenikmatan. Wa inda dzalika fa'alaika an tata'allama adab as-suhbati ma Allah azza wa jalla. Allah beri kita kemampuan. Maka dari situ hendaklah engkau pelajari, kata Imam Ghazali, bagaimana cara berhubungan baik dengan Allah. Wa adabuha, di antaranya kalau kau sedang duduk ngadap Allah berzikir, itraqut taraf, fokuskan pandangan kau, tundukkan. Jangan sambil berzikir noleh kanan, noleh kiri, cungak kanan, cungak kiri, cungak pucuk, cungak bawah. Ya. Zikir hadirkan hati dengan mantapkan pandangan. Macam itu dalam salat disunahkan mandang tepat sujud, nunduk. Nah, begitupun kita dalam salat dan di luar salat. Ya, tundukkan hati kita berzikir menyebut nama Allah, itu di antara adabnya. Wa jam'ul ham, fokus. Jangan mulut berpikir pandangan yang bawah tapi pikiran kemana-mana. Jangan. Fokus. Yang lepas dulu yang lain. Pikiran yang lain dilepaskan dulu, sekarang fokus untuk ingat pada Allah. Wa dawamus samad, di antara juga di luar itu. Jangan banyak ngoceh, jangan banyak ngomong yang tidak manfaat. Wa sukunul jawarih, dan jangan banyak gerakan-gerakan yang tidak diinginkan atau tidak dianjurkan. Jadi jangan banyak kita melakukan hal-hal yang tidak manfaat, baik ucapan ataupun perbuatan. Wa mubadaratul amr, kalau tahu ada perintah Allah, segerakan laksanakan. Ada perintah Rasulullah, segerakan kerjakan. Wajtinabun nahyi, dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Cepetan jam itu ya. Wa qillatul i'tirad 'alal qadar, dan jangan pernah atau hendaklah engkau menerima segala ketentuan Allah. Jangan pernah ditentukan Allah. Itu adab yang paling penting, ikhwan. Ya. Ketika Allah menentukan kita kepada kebaikan, biasa kita pacak nerima. Dapat nikmat, dapat keberuntungan, lepas dari kesusahan, ketentuan Allah yang seperti itu kita pacak nerima. Tapi ketika kadang-kadang kita dicoba Allah dengan ketentuan yang pahit, yang tadinya nak kita dapatkan lepas, yang kita miliki hilang, kedudukan kita jatuh ke bawah, biasanya kita tidak acak nerima. Ngotok, ngoceh, bahkan na'udzubillah min dzalik, seakan-akan menentang Allah. Ngapu macam ini? Cobalah tak macam ini.
ada berontaknya kita dengan tentuan Allah. Nah, orang seperti itu naudzubillah, ya, seorang hamba yang saleh, yang baik, nerima atas apa ketentuan Allah. Apalagi kalau dia, ya, tidak berusaha sama sekali, lalu Allah tentukan, terimalah. Wong yang berusaha baik tidak wajib harus dengan usahanya berhasil. Kita sudah macam ni, sudah macam tapi hasilnya tidak dapat, jangan ngotok, sudah ketentuan Allah. Kadang-kadang kita ngomong, kurang apa lagi kita ni, sudah galau, tapi ngapa dak pacak ni, ngapa dak boleh ni, ngapa dak dapat ni. Padahal sudah galau digawe itu, sudah galau. Ya, tidak bisa. Allah tidak pakai sebab kalau nak ngenjuk, dan tidak pakai sebab kalau nak nyambut. Ya, kita kadang-kadang andal ke sebab. Allah ngenjuk dengan semaunya Allah. Walaupun kita disuruh berusaha, yang mana usaha adalah sunnatullah. Lalu wadawamud dzikir, seorang kepada Allah hendaklah selalu ingat dan berzikir kepada Allah. Lagi dewean ataupun lagi berkumpul bersama orang banyak, di siang atau di malam hari, lagi senang atau lagi susah, lagi sakit atau lagi sembuh sehat, selalu ingat kepada Allah. Banyak ulama mengatakan, ikhwan, kalau kita terapkan semua apa yang dianjurkan Rasulullah, dari melek tidur sampai tidur lagi, itu sudah cukup. Walaupun dia tidak punya wigitan salawat ini 1000 kali, zikir ini 1000 kali, ini 1000 kali, tidak punya wigitan yang jumlahnya beratus, beribu, berpuluh ribu, tidak punya. Tapi setiap apa yang dianjurkan Nabi dalam kehidupan sehari-hari, ente jalankan, itu sudah termasuk orang zakirin Allah zikran katsira. Sudah termasuk kelompok orang yang banyak ingat sama Allah. Ada orang zikir 1000 kali salawat, 1000 kali istighfar, 1000 kali tasbih, tapi sunnah Nabi tidak dipraktekannya. Boleh jadi lebih rendah derajatnya dibandingkan orang yang mungkin tidak punya 1000 tasbih, 1000 istighfar, 1000 salawat, 1000 apa, tapi semua doa zikir yang diajar Rasulullah dari melek tidur sampai tidur dijalankannya. Ngadep kaca dia baca doa, maki baju dia baca doa, masuk ke baju dia baca doa. Maka ini orang hakikatnya adalah orang yang lebih banyak ingat kepada Allah. Wa mulazamatul fikir wa itharul haq wal iyas minal khalq wallahu a'lam bis-shawab. Sampai sini ikhwan rahimakumullah. Insyaallah pada masa depan kita dipertemukan Allah lagi. Namun kami minta maaf untuk malam Khamis yang akan datang, majelis kita tidak dilaksanakan di sini, tapi kita gabung insyaallah dengan majelis zikir ziarah seberang Hulu. Malam Khamis depan jatuh ikhwan warga masyarakat di sini kalau bisa jatuh gabung di Masjid Al-Haddad. Antum tak bisa isyak melok ziarah, melok berzikir jadilah Pak. Ya, di situ banyak yang kita gawe dari zikir-zikir yang hebat, di antaranya Asmaul Husna, munajat, dan juga ada qasidah mudhariyah, pujian-pujian untuk Rasulullah, munajat, munajat dengan wasilah Rasulullah. Yang tak bisa hadir maghrib melok isyaknya jatuh. Yang pacak dua-duanya alhamdulillah. Malam Khamis ini badal isyak jatuh ikhwan kita dari rombongan Laskar Fakihiyah mengadakan peringatan Maulid Akbar di Rumah Susun Dam, di samping Rumah Susun, terbuka untuk umum. Jatuh ibadah isya ini mungkin jam 8 dimulai. Lalu malam Ahad jatuh lagi kita ada majlis zikir ziarah Tambang Koci, kumpul maghrib di Mushola Al-Fakhar. Habis isya kita jenguk sikon, kalau memang mungkin ziarah kita mampir, kalau bisa kita langsung ke Tambang Koci insyaallah. Malam Rebu ziarah Datuk Agil, simpang lampu merah Dr. Emisa, Jalan Veteran. Lalu malam Khamis itu tadi ziarah seberang Hulu. Terakhir kami ingatkan ikhwan, Allah salat Jumat. Sekarang masih jauh waktunya, jam 12 lewat, jam 12 kurang 11 menit. Kalau kemarin 12 kurang 12, sekarang maju cuma semenit. 12 kurang 11 menit. Jangan lengah, janganlah lalai. Kami dapatkan ada beberapa masjid jam 12 lewat 10 sudah selesai khutbah, solat Jumat dimulai. Ya, jam 12 kurang 12 azan. Habis azan salat sunnah langsung khutib naik mimbar, nyampe ke ceramah tak nyampe 10 menit qomat solat. Kita masih di rumah. Ya, hati-hati jangan lalai. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Fadhal adzan insya. Yang nak wuduk silakan. Barangkali ada yang berwuduk. Inna